Perkenalkan, nama saya Michaela Mary Christmas dengan nomor NIM 21104173228. Saya dari kelas M1 dan di sini saya akan menjelaskan jawaban saya untuk mengambil nilai UTS mata kuliah Supply Chain Management dosen Bapak Adi Musalin SEM. Bagian A, yang pertamanya tentunya saya aktif menonton video yang telah dibagikan mengenai mata kuliah Supply Chain Management. Ada 3 video yang saya tonton. Yang pertama pembicaraannya bersama Bapak Nyoman Punjawan. Topik pembicaraannya seputar tentang Supply Chain Management. Kemudian yang kedua bersama Maria Eka, Aulia Ajijah, dan Yusuf Ijra. Topik pembicaraannya masih seputar mengenai Supply Chain Management. Kemudian video yang ketiga pembicaranya bersama Bapak Nyoman Punjawan kembali, yaitu topik pembicaraannya tentang Supply Chain Strategi. Yang kedua, tentunya saya memberikan komentar terhadap video yang telah saya tonton. Ada 3 video yang saya komentari, yakni pada video pertama tentang seputar Supply Chain Management. Supply Chain Management ini merupakan ilmu yang sangat penting yang bisa diterapkan oleh perusahaan. Supply Chain Management merupakan serangkaian kegiatan rantai pasokan barang di mana ada sejumlah pihak yang bersangkutan sehingga sangat penting diperlukan, yaitu ada pabrik, pemasok barang baku, kemudian toko, distributor, serta jasa pengiriman, sampailah kepada konsumen. Dalam mengelola supply chain management dibutuhkan kecermatan dan kerjasama. Ada 3 aliran yang dikelolai oleh supply chain management, yaitu yang pertama produk atau material, kemudian ada informasi, dan yang ketiga ada uang. Ada 5 aspek yang dimiliki, yaitu reliability, responsiveness, agility, proses efisiensi, kemudian access productivity, serta proses dari supply chain management, yaitu ada planning, programming, kemudian production, distribution, serta retirement holding. Pada video yang kedua, yaitu masih tentang seputar supply chain management. Supply Chain Management atau yang biasa disingkat dengan SCM adalah suatu sistem yang mengelola suatu layanan dengan layanan lainnya yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan. Proses pemenuhan kebutuhan pelanggan ini dimulai dari penyediaan bahan mentah hingga pengiriman barang kepada pelanggan. Umumnya gambaran supply chain management hanyalah supplier, distributor, dan customer. Akan tetapi, pada kenyataannya sistem ini akan melibatkan banyak pihak. Supply chain management juga mengaplikasikan bagaimana suatu jaringan pada kegiatan produksi dan distribusi dari suatu perusahaan dapat bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Supply chain management tidak hanya melihat aliran barang atau produk saja, tetapi juga proses aliran uang. Supply chain management memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya, diantaranya yaitu membagi pelanggan berdasarkan kebutuhannya, menyesuaikan jaringan logistik berdasarkan pelanggannya, menambahkan nilai tambah untuk layanan kepada pelanggan, dan mengembangkan supply chain dengan menggunakan teknologi yang ada. Supply chain management memiliki 5 komponen dasar yang terdiri dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan pelanggan. Tujuan penerapannya supply chain management ini adalah pengiriman produk yang tepat waktu, mengurangi biaya, memaksimalkan hasil, memusatkan kegiatan pada perencanaan dan distribusi barang, serta dalam penerapannya akan memberikan beberapa manfaat. Memanfaatkan aset semaksimal mungkin, meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan, mengembangkan perusahaan menjadi lebih besar, dan menurunkan biaya operasi. Dalam menjalankan supply chain management ini terdapat berbagai macam tantangan, di antaranya persaingan di tingkat global, infrastruktur dan birokrasi yang rumit, serta kendala komunikasi antar komunikasi. Kemudian pada video yang ketiga tentang supply chain strategi. Pentingnya supply chain strategi dalam persaingan di dunia bisnis, karena strategi menentukan unggul atau tidaknya perusahaan dalam persaingan. Strategi mencakup keputusan-keputusan untuk jangka panjang yang berimplikasi pada perusahaan-perusahaan terhadap daya saing. Ada 2 kegiatan yang dilakukan oleh supply chain, yaitu kegiatan financial process dan market mediation process. Efficient dan responsive merupakan 2 strategi supply chain yang mencerminkan kondisi produk yang berbeda.
perusahaan bersaing atas dasar harga, kecepatan, dan fleksibilitas. Dan ada dua karakteristik produk dalam supply chain, yaitu produk inovatif dan fungsional. Decoupling point juga termasuk ke dalam bagian dari strategi, karena dapat diartikan sebagai waktu dalam menggunakan persediaan barang sebagai dasar untuk memenuhi pelanggan, dan postponement yang merupakan penundaan diferensiasi produk yang juga termasuk ke dalam bagian dari strategi penting supply chain strategi. Kemudian yang ketiga, manfaat yang saya peroleh dari menonton video tersebut, yakni saya dapat mengetahui hal yang berhubungan dengan supply chain management, mulai dari pengertiannya, komponen-komponennya, prosesnya, tujuan penerapannya, dan lainnya. Pada bagian B, yang pertama, jelaskan pentingnya supply chain management bagi perusahaan. Supply chain management sangat penting dilakukan oleh suatu perusahaan karena untuk memperlancar proses produksi dan proses pemasaran dalam memenuhi kebutuhan konsumen, di mana tujuan dari supply chain management ini yakni untuk pengiriman produk secara tepat waktu demi memuaskan pelanggan, mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas perusahaan dalam rantai supply melalui optimalisasi waktu, lokasi, dan aliran kuantitas bahan. Kemudian yang nomor 2, coba Anda jelaskan pakaian yang Anda pakai dari sudut pandang SCM. Sebelumnya saya akan menjelaskan kegiatan atau proses dari supply chain management, yakni kegiatan ini mencangkup perencanaan, pemasokan, produksi, distribusi barang dan jasa hingga diterima oleh pelanggan. Pada kegiatan pertama, yakni proses perencanaan, aktivitas yang dilakukan yaitu menganalisis permintaan pelanggan, seperti baju yang saya pakai saat ini. Tentunya suatu perusahaan akan melakukan analisis terhadap model atau tren terkini mengenai baju. Kemudian aktivitas selanjutnya itu seperti menyusun rencana anggaran dan lainnya. Kemudian pada kegiatan pemasokan, di mana pada aktivitas atau proses ini perusahaan mendapatkan bahan baku dari pemasok. Bahan baku ini berupa kain atau bahan lainnya yang digunakan sebagai pembuatan baju. Kemudian pada kegiatan produksi, aktivitas yang dilakukan proses ini yakni mengubah bahan baku menjadi barang jadi, yaitu baju yang saya gunakan, di mana proses produktivitas ini dapat dilakukan oleh manusia maupun tenaga mesin. Kemudian ada yang namanya manajemen gudang, di mana produk yang telah diproduksi akan disimpan dulu di ruang penyimpanan atau gudang yang kemudian akan di-packing dan dikirimkan. Pada kegiatan distribusi barang, aktivitas yang dilakukan yakni perusahaan akan mengirimkan atau memasarkan baju-baju yang mereka produksi ke toko-toko atau langsung ke pelanggan yang memesan langsung, di mana baju yang saya gunakan saat ini saya membelinya ke toko, tidak langsung kepada produksi atau perusahaan yang memproduksi baju ini. Kemudian yang ketiga, manfaat dari mempelajari supply chain management. Manfaat yang didapat dari mempelajari supply chain management ini yakni dapat mengetahui bagaimana tata pengelolaan rantai pasokan yang memberikan tujuan yang baik bagi suatu perusahaan. Selain itu juga dapat mengetahui hal seputar supply chain management, seperti proses-prosesnya, pihak-pihak yang bersangkutan, dan lainnya. Kemudian yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dari supply chain management. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, supply chain management ini merupakan suatu kegiatan yang mengelola suatu layanan dengan layanan lainnya dan bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan. Proses pemenuhan kebutuhan pelanggan ini dimulai dari penyediaan bahan mentah hingga pengiriman barang kepada pelanggan. Sekian dari saya, terima kasih.